Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidatus Solihah dari kelas kuliah. Di sini saya akan membacakan fasal pada kitab Mabadi Awaliyah, yaitu fasal Al-Faidah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faidatu utawi iki ilmu bab nerangake pira-pira faidah. Takhfifatu syar'i utawi pira-pira keringanan syarak iku sab'atu anwa'in pitu pira-pira suci-wici. Al awal utawi kang awal iku takhfifu isqatin keringanan dengan menggugurkan, ka isqatil jum'ati kaya menggugurkan salat Jum'ah, wal haji lan haji, wal umrati lan umrah, bil a'zari sebab pira-pira halangan. Asani utawi kang kaping pindho iku takhfifu tangqisin keringanan dengan mengurangi, kal qasri kaya qasar. Asalisu utawi kang kaping telu iku takhfifu ibdalin keringanan kelawan ganti, ka ibdalil wudu'i kaya mengganti wudu, wal ghusli lan mandi, bitayamumi dengan tayamun, wal qiyami dan mengganti berdiri, fi sholati ing dalam salat, bil qu'udi kelawan lungguh, wal iltija'i lan turu miring, wal imai lan isyarah, wasiyami lan ganti puasa, bil it'ami dengan memberi makan. Ar-rabi'u utawi kang kaping papat iku takhfifu taqdimin keringanan dengan mendahulukan, kal jam'i kaya jamak, wa taqdimis zakati dan mendahulukan zakat, alal hauli ing atase haul, wa zakatil fitri lan zakat fitri fi ramadhana ing dalem bulan Ramadan, wal kafarati lan kafarat alal hinsi ing atase wong kang melanggar sumpah. Al khamisu utawi kang kaping 5 iku takhfifu takhirin keringanan dengan mengakhirkan, kal jam'i kaya jamak, wa takhiri ramadhana dan mengkodok Ramadan, lil maridi ketuwe wong kang lara, wal musafiri lan wong kang lelungan, wa takhiri sholati dan mengakhirkan salat, fi haqqi mustaghilin ing dalam hake wong kang sibuk, bi inqadhi ghariqin kelawan nyelametake wong kang tenggelam, au nahwihi utawa padane gharik, minal a'zari saking pira-pira uzur. Asadisu utawi kang kaping 6 iku takhfifu tarkhisin keringanan dengan kemurahan, ka sholatil mustajmiri kaya salate wong kang istinja nganggo watu, ma'a baqiyatin najwi sartane tetepe sisa kotoran, wa syurbil khamri lan ngombe khamr, bil ghasati ketuwe wong kang keselak, wa aklin najasati lan mangan najis, litadawi krana murih obat. As-sabi'u utawi kang kaping 7 iku takhfifu taghyirin keringanan kelawan merubah, kata ghairi nazmi sholati kaya merubah tata cara salat, fil khaufi ing dalam kahanan wedi. Bab menerangkan tentang keringanan-keringanan syarak. Keringanan-keringanan syarak itu dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu keringanan dengan cara menggugurkan, seperti halnya menggugurkan salat Jum'ah, haji dan umroh karena uzur, karena halangan. Jadi asalnya kan seseorang itu, untuk laki-laki itu diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Namun apabila ia memiliki uzur, maka dia diberikan keringanan. Nah, keringanan itu ialah keringanan yang pertama ini, yaitu takhfifu isqatin, keringanan menggugurkan. Begitu halnya dengan haji dan umroh, boleh tidak dilaksanakan atau digugurkan karena sebab uzur. Yang kedua yaitu keringanan dengan cara mengurangi, seperti halnya sholat qashar. Nah, asalnya sholat itu, sholat zuhur ya contohnya, itu dilaksanakan 4 rakaat. Akan tetapi karena adanya sebab-sebab yang
dimiliki oleh seseorang, ia diperbolehkan untuk mengqashar sholatnya atau memperpendek sholatnya dari yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kemudian yang ketiga yaitu keringanan dengan cara mengganti, seperti halnya mengganti wudhu dan mandi dengan tayamum. Ketika seseorang akan menunaikan sholat, maka ia dianjurkan untuk berwudu. Namun pada kondisi tertentu seperti tidak ditemukan air atau mungkin memiliki uzur yang lain, maka orang itu diperbolehkan untuk bertayamum. Jadi dia tidak melaksanakan wudu ataupun mandi, tapi diganti dengan tayamum. Begitu juga untuk orang yang mungkin tidak mampu berdiri. Asalnya sholat itu dilaksanakan dengan berdiri, akan tetapi bagi orang-orang yang memiliki uzur, ia diperbolehkan untuk melaksanakan sholat dengan cara duduk, tidur miring, ataupun dengan isyarah. Dan begitu juga orang yang berpuasa, ia apabila memiliki halangan untuk melaksanakan puasa, maka puasa tersebut bisa diganti dengan memberi makan kepada orang-orang miskin, fakir miskin. Kemudian yang keempat yaitu keringanan dengan mendahulukan, seperti halnya sholat jamak. Jadi sholat jamak itu ada 2 ya. Kalau di sini yang pertama jamak takdim, itu dia masuknya takhfifu takdimin, maksudnya di keringanan yang mendahulukan. Jadi menggabungkan 2 sholat dan dilaksanakan di sholat yang pertama. Kemudian mendahulukan zakat alal hauli. Nah, ini asalnya syarat dari zakat itu kan sudah masuk haul, sudah masuk 1 tahun. Nah, ia mungkin memiliki uzur atau alasan-alasan tertentu sehingga dia diperbolehkan untuk melaksanakan zakat itu sebelum haul, sebelum masuk 1 tahun. Kemudian melaksanakan zakat fitri di bulan Ramadan. Nah, asalnya utamanya itu kan zakat fitri dilakukan ketika malam hari raya. Nah, akan tetapi mungkin seseorang itu memiliki alasan-alasan tertentu sehingga tidak bisa melaksanakan zakat fitri di malam hari raya, sehingga dia diperbolehkan untuk melaksanakan zakat fitri pada bulan Ramadan. Dan juga kafarah atau sanksi bagi orang yang melanggar sumpahnya. Yang kelima yaitu keringanan dengan mengakhirkan, sama halnya seperti tadi yaitu jamak. Jadi jamak itu bisa takdim, bisa takhir. Nah, yang tadi itu takdim, yang sekarang itu takhir. Jadi menggabungkan 2 sholat yang dilaksanakan di sholat yang kedua. Kemudian wa takhiri Ramadan, dan mengqada Ramadan lil maridi, bagi orang yang berpuasa, wal musafiri, dan orang yang bepergian. Kemudian juga mengakhirkan sholat bagi orang-orang yang sibuk. Kalau contoh di kitab ini yaitu menyelamatkan orang yang tenggelam. Apabila telah masuk waktu sholat, kemudian kita melihat ada seseorang yang tenggelam dan hanya kita yang bisa menyelamatkannya, maka atas sebab seseorang yang tenggelam itu kita diperbolehkan untuk mengakhirkan sholat gitu, atau semacamnya, atau hal-hal yang menyibukkan seseorang yang lain, au nahwihi, atau selain itu, selain menyelamatkan dari orang yang tenggelam, minal a'dzari, dari beberapa halangan, mungkin uzur-uzur yang lain, itu juga diperbolehkan untuk mengakhirkan sholat. Yang keenam yaitu keringanan dengan kemurahan, seperti sholatnya orang yang istinja dengan batu. Jadi batu ini pasti setidaknya akan menyisakan kotoran dari orang tersebut, jadi tidak sebersih airnya begitu. Jadi sholatnya itu diringankan, jadi tidak apa-apa meskipun dia membawa sisa dari kotoran itu, tapi sholatnya tetap sah. Wasyurbil khamri lil ghasati, dan meminum arak bagi orang yang tersedak. Jadi
mungkin tidak ada air lain selain khamr, sedangkan posisinya orang itu sedang membutuhkan air. Apabila ia tidak minum air, maka ia akan meninggal gitu. Dengan kondisi ini ia diperbolehkan untuk minum khamr apabila air yang ia temukan di situ hanyalah khamr. Wa akli najasati, dan makan najis bagi orang yang berobat. Jadi asalnya kan kita tidak boleh memakan makanan najis, kita harus memakan makanan yang halal, yang baik zatnya gitu. Akan tetapi pada kondisi tertentu, ya ini dalam hal ini itu mencari kesembuhan, maka ia diperbolehkan untuk memakan makanan yang najis. Kemudian yang terakhir yaitu keringanan dengan merubah, seperti halnya merubah tata cara sholat pada keadaan takut. Jadi contoh dari keadaan takut ini seperti melaksanakan sholat di waktu perang. Jadi pada kondisi ini itu seseorang diperbolehkan untuk mengganti tata cara sholat sesuai dengan kebutuhan mereka. Mungkin seharusnya kita melaksanakan sholat itu dari takbiratul ihram, kemudian ruku, i'tidal, sujud, seperti itu. Nah, pada kondisi-kondisi yang mencekam, nah ia diperbolehkan untuk merubah tata cara sholat gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.